2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jawadil mannan wa anzalal qur'ana fihi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i wazi'an. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kiranya karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk kembali lagi bersama-sama menjamu tamu yang paling mulia, tamu yang paling agung, yang kedatangannya itu dapat menghapuskan dosa, dapat memberikan rahmat, dan juga bisa memerdekakan kita daripada siksa api neraka, yakni bulan Ramadan, di mana Ramadan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Bahwasanya bulan Ramadan permulaannya, fase-fase pertama ini adalah rahmah, kasih sayang, curahan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awsatu maghfirah, pertengahan perjalanannya ini mengandung maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang melakukannya. Untuk apa? Untuk menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, sehingga patut kiranya apabila nanti akhirnya hamba-hamba itu akan mendapatkan itkum minan nar, kebebasan daripada siksa api neraka. Bulan ini juga dinamakan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup dan kehidupan bagi manusia seantero alam. Ya, di bulan tersebut melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, hudan linnas kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan atas segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum-hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian apa sih tujuan daripada puasa yang kita lakukan ini? Puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya, namun bagaimana kita bisa menjaga pola kita, pola perkataan, pola hidup, dan tatanan kehidupan, karena diharapkan nanti setelah kita berpuasa maka bisa diteruskan. Itulah sebagai tanda-tanda diterimanya
amal ibadah puasa kita. Wa min alamatil qabul al istimrar. Salah satu tanda dari diterimanya puasa seseorang yaitu nanti bisa berkelanjutan. Artinya selama puasa kita rajin sholat, kita rajin membaca Al-Quran, kita penuh dengan kasih sayang, kita juga santun kepada sesama, kita juga bertanggung jawab dan mencurahkan kasih sayang kepada keluarga dengan penuh tanggung jawabnya. Nanti setelah Ramadan tetap kita laksanakan, tetap kita lanjutkan. Supaya apa? Benar-benar hikmah dan tujuan puasa dalam rangka membentuk insan-insan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan pokok dianjurkannya atau diwajibkannya kita berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, supaya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa, pribadi-pribadi yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fisirri wal alanya, baik di dalam keadaan samar maupun di dalam keadaan ramai, di dalam keadaan terang benderang. Itulah tujuan dan hakikat puasa, bisa membentuk jiwa-jiwa pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan penuh khusyuk, dengan penuh ta'zim dan penuh khidmat, yang akhirnya benar-benar kita akan dijamin oleh Allah masuk surga melalui babur royan, dan akhirnya mendapatkan predikat aidin wal faizin, orang yang kembali kepada kesucian dan mendapatkan titel faizin, menjadi orang-orang yang beruntung, memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memperkenankan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Sekian dan demikian, segala maaf, segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul musta'an ila qaratisil jinan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.